warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita melanjutkan tentang materi film Echinodermata. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah klasifikasi dari film Echinodermata. Nah, kakak sebelumnya udah menerangkan ya, ada 5 kelas. Kita langsung saja ya bahas kelas yang pertama, yaitu kelas Asteroidea atau bintang laut. Nah, ciri-ciri yang pertama di sini kalian sudah bisa lihat. Yang pertama adalah habitatnya di pantai atau di pinggir laut. Kemudian dia memiliki alat pernafasan khusus yang disebut dengan branchia dermalis. Apa itu? Kantung-kantung kecil yang dilengkapi dengan silia. Kemudian reproduksinya itu secara generatif yaitu fertilisasi eksternal yang menghasilkan larva disebut dengan larva biparia. Nah, di sini Kak Salbi juga sudah menggambarkan struktur dari kaki ambulakral bintang laut. Nah, di sini kakak akan jelaskan satu-satu ya untuk strukturnya. Yang pertama, di sini itu ada madreporid. Apa itu Kak? Madreporid itu merupakan saluran masuknya air yang menyebabkan si kaki tabung, kalian bisa lihat di sini, kaki tabungnya itu bisa bergerak yang mengakibatkan si bintang laut itu bisa berjalan. Kemudian ada ampula. Nah, ampula ini adalah tonjolan kecil yang berada di atas kaki tabung. Kemudian ada saluran cincin. Nah, saluran cincin ini saluran yang berbentuk bulat. Nah, kemudian selain saluran cincin ada saluran lateral dan saluran radial. Nah, si bintang laut ini memiliki 5 lengan. Lanjut ya, untuk kelas kedua itu adalah si bintang ular laut atau Opirunidea. Nah, habitatnya di mana? Habitatnya itu adalah di laut dangkal. Nah, kalian bisa menemukan di beberapa laut dangkal yang berwarna jernih, pasti itu sangat terlihat jelas. Di situ ada bintang ular laut. Kemudian, dia itu juga memiliki kaki ambulakral atau yang kita kenal sebagai tentakel. Nah, tentakelnya ini dilengkapi dengan ampula. Kemudian alat pernafasannya itu adalah kantung-kantung kecil di sekitar mulut ya. Lanjut ke sistem reproduksinya juga masih sama, yaitu fertilisasi eksternal, namun dia membentuk larva Pluteus. Nah, larva Pluteus ini merupakan larva mikroskopis yang sudah dilengkapi dengan silia. Kemudian dia akan tumbuh dewasa dan menjadi bintang ular laut. Oke, lanjut ya, kelas ketiga yaitu adalah Echinodea atau landak laut atau mungkin kalian kenal sebagai bulu babi. Nah, habitatnya di mana aja? Ada di terumbu karang, ada di laut dalam. Nah, itu salah satu contoh dari habitat si bintang laut. Terus kemudian ini yang paling ciri khas nih, dia tidak memiliki tentakel, tapi dia memiliki duri yang bisa bergerak. Nah, di dekat-dekat struktur duri itu ada otot-otot yang menyebabkan si bulu babi ini bisa bergerak. Nah, tempat melekatnya duri ini disebut dengan tuberkulum. Kemudian duri itu sendiri tersusun atas senyawa kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, reproduksinya masih sama, yaitu secara eksternal dengan cara terjadi pembuahannya di luar tubuh induk. Kemudian alat pernafasannya dibantu oleh insan. Lanjut ya, kelas keempat itu ada si Holoturidea atau timun laut atau teripang. Nah, habitatnya di mana? Di pasir. Maksudnya itu dia biasanya sembunyi di dalam atau di celah-celah dalam bagian pasir. Kemudian dia tidak berduri, tetapi dia lapisan kulit tubuhnya ditutupi oleh lapisan kutikula. Nah, lebih tepatnya di bagian bawah kulit dermisnya itu terdapat otot-otot yang menyebabkan si timun laut ini bisa memendek dan memanjang seperti cacing. Kemudian di sekitar mulutnya itu terdapat tentakel ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian alat pernafasannya itu adalah saluran bercabang yang ada di dalam tubuh si timun laut itu sendiri. Kemudian reproduksinya ini masih sama secara eksternal. Namun untuk yang timun laut itu ada yang diseis atau alat kelaminnya terpisah, jantan dan betina, atau yang hermafrodit atau monozois, yaitu si jantan sama betinanya terdapat dalam satu
individu. Nah, lanjut yang terakhir itu ada si Crinodea atau yang kalian kenal sebagai lili laut. Nah, habitatnya itu di laut dalam dan dia itu menempel. Karena dia menempel, makanya dia memiliki struktur yang disebut dengan holophase atau sebagai pelekatan pada substrat. Nah, kemudian dia memiliki tentakel pendek. Sebagian besar pendek, ada juga yang panjang. Kalau dia pendek berarti si lili laut ini punya tangkai, tetapi kalau dia panjang dia tidak memiliki tangkai. Lanjut ya, tidak memiliki madreporit. Yang tadi ya, madreporit itu fungsinya untuk masuknya air ke dalam tubuh si organisme tersebut. Kemudian si sistem reproduksinya itu juga masih sama, yaitu secara eksternal. Namun dia itu memiliki larva yang akan tumbuh menjadi calyx dan larva yang memiliki lengan-lengan yang sudah lengkap. Nah, cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kakak juga sudah menjelaskan tentang masing-masing dari klasifikasi Echinodermata. Kurang lebihnya Kak Saldi mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang.